Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Ririn di channel Mata Hati Korea. Nah, kali ini ada kabar untuk teman-teman yang belum mendaftarkan E74 ya. E74 akan ada pendaftaran tambahan. Nah, pendaftaran tambahan ini untuk tahun ini menjadi 5.000 orang ya totalnya untuk tahun 2023, dan pendaftarannya akan dimulai pada tanggal 27 Juni sampai 5 Juli tahun 2023. Nah, persyaratan yang utamanya kan dulunya itu sebenarnya harus 5 tahun lebih ya. Nah, untuk tahun ini menjadi dari 5 tahun diperpendek menjadi 4 tahun. Nah, untuk teman-teman yang sebelumnya belum mendaftar, silahkan daftar aja pada saat pendaftaran yang telah saya sebutkan tadi. Nah, supaya dilihat di Hai Korea, kalau misalkan apa saja, arsip apa saja yang harus dibawa. Nah, di situ sebenarnya sebelumnya juga sudah saya buat videonya ya. Sebenarnya untuk ada 2 bagian ya. Bagian sekarang kalian bisa pilih ya dari 2 bagian tadi. 2 bagian, yang satu adalah kalau bahasa Koreanya sih mending kalian sih pilih yang nomor 1 aja kalau menurut saya ya. Kalau nomor 2 itu biasanya harus ada apa namanya seperti jakyok, sertifikat atau SIM ya. SIM di sini bukan surat izin mengemudi tapi surat izin atau sertifikat, atau mungkin ada jakyok untuk tambahan nilai gitu. Nah, tapi untuk teman-teman kemarin kan ada yang seperti misalkan E74 itu sudah apa namanya poinnya sudah cukup, tapi ada juga yang poinnya cukup cuman ternyata dia harus diminus karena ada juga yang tabungannya. Kalian harus hati-hati ya, tabungan kalian misalkan dulu pernah dipakai atau mungkin pernah dipergunakan oleh teman yang misalkan untuk menerima gaji, misalkan teman swasta, kalian yang ingin meminjam buku tabungan kalian, di situ semuanya terkontrol ya. Jadi datanya di situ semua ada. Jadi itu juga bisa diminus gitu. Jadi supaya berhati-hati untuk teman-teman. Nah, setelah itu kalau misalkan ini HJW ya yang harus diperhatikan lagi. Selain itu, ini yang saya sebutkan tidak semuanya. Yang saya sebutkan ini adalah beberapa contoh yang kebanyakan terjadi pada teman-teman yang mengajukan E7, poinnya sudah cukup tapi dikurangi, dan pengurangan itu karena mereka pun tidak tahu gitu. Jadi yang perlu perhatikan yang nomor 1 tadi yang sudah saya sebutkan tadi. Kalau misalkan kalian meminjamkan buku tabungan dalam masa 2 tahun ke belakang atau mungkin ke depan, itu jangan sampai kalau kalian tidak mau diminus nilainya atau poinnya gitu. Yang kedua, bila kalian misalkan pindah dalam 3 bulan, pindah tempat kerja walaupun pabriknya sama ya, pindah tempat kerja tapi tidak mendaftarkan ulang ke imigrasi gitu, karena ini adalah program imigrasi, jadi kalian harus berhati-hati. Nah, setelah itu untuk teman-teman yang misalkan kan kebanyakan ini harus mempunyai level 3 ya, kalau misalkan mau mendaftarkan level bahasa Korea level 3 ke atas. Nah, untuk kalian yang misalkan ingin menghitung nilai, atau misalkan di sini kan peraturannya itu harus arsip apa saja, yang di sini ada 21 lembar atau 21 arsip-arsip yang harus teman-teman sodorkan ke imigrasi ya. Jadi di situ selain kalian di sini misalkan sudah bekerja lebih dari, kemarin kan ada yang dapat corona ya, 3 tahun plus 1 tahun untuk corona itu bisa gitu, asal pokoknya 4 tahun lebih lah gitu. Jadi supaya kalian lihat di Hai Korea, kalau misalkan kalian ingin konsultasi silahkan masuk ke grup saya aja, dan untuk pertanyaan silahkan sesuaikan pertanyaan kalian dengan video dalam tema berikut saya ini. Kalau misalkan kalian tidak bisa menghitung, insya Allah saya bisa menghitungkan, asal kalian masuk ke grup saya. Di bawah, link ada di bawah setiap video. Terima kasih, semoga bisa membantu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.